dalam keadaan sehat ya? Mami Yani juga dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama, Mami Yani sudah menyampaikan materi yang akan kita pelajari di semester 2. Pada hari ini kita akan masuk ke materi tersebut. Nah, Mami Yani minta anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetak, kemudian buku catatan dan buku PR matematikanya. Jika sudah, sekarang buka buku cetakmu di halaman 155. Materi kita pada hari ini mengenai bab 5 yaitu perbandingan. Nah, di bab 5 perbandingan ini kita mau belajar mengenai pengertian dari perbandingan. Kemudian ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir adalah gambar skala. Tugas anak-anak adalah membaca terlebih dahulu materi ini di buku cetak, kemudian mendengarkan penjelasan Mem Yani melalui video pembelajaran pada hari ini. Oke, selamat belajar anak-anak. Bab 5 Perbandingan. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Membandingkan dua besaran yang sejenis atau yang senilai. Membandingkan dua besaran yang sejenis berarti besaran-besaran tersebut memiliki satuan yang sama. Jika satuannya belum sama, maka satuan itu harus diubah dahulu supaya menjadi sama. Perbandingan antara A dan B dengan B tidak boleh sama dengan 0 adalah A banding B atau dibaca A berbanding B. Perhatikan gambar berikut. Satu buah bola harganya adalah Rp2.000. Dua buah bola harganya Rp4.000. Sedangkan 3 buah bola harganya adalah Rp6.000. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mengamati gambar tersebut? Nah, pasti kalian akan menyimpulkan bahwa semakin banyak bola yang dibeli, maka semakin tinggi harga yang dibayarkan. Hal ini termasuk perbandingan seharga atau senilai. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa menyajikan ke dalam tabel. Banyaknya bola 1, maka harganya adalah Rp2.000. Banyaknya bola 2, maka harganya adalah Rp4.000. Nah, sekarang kita mau membandingkan antara banyaknya bola 1 dan banyaknya bola 2. Sehingga 1/2 sama dengan 2.000 per 4.000. Nah, Nana harus ingat sifat perkalian. Di sini adalah perkalian silang. 4.000 dikali 1 sama dengan 2.000 dikali 2. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, yaitu 4.000. Anak-anak juga bisa mencari dengan perkalian silang. Misalkan ingin mencari harga 5 bola. Maka anak-anak bisa menggunakan perbandingan yang diketahui. Misalnya yang diketahui adalah banyaknya bola 2 dengan harga 4 bola. Maka kita harus menyusun terlebih dahulu perbandingannya. Banyaknya bola 2 per banyaknya bola 5 sama dengan 4.000 per X. Nah, selanjutnya anak-anak tinggal kalikan silang. Semua sudah paham ya dengan perkalian silang? Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menemukan rumus untuk perbandingan senilai atau seharga itu adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Selanjutnya anak-anak masukkan nilai-nilai yang diketahui kemudian untuk mencari nilai yang belum diketahui dengan cara perkalian silang. Maka perbandingan seharga atau senilai adalah beberapa perbandingan yang harganya sama atau dua rasio yang sama.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik harga. Nah, sekarang Memiani akan memberikan sebuah ilustrasi. Di sebuah kebun terdapat 2 ekor sapi. 2 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Ilustrasi yang kedua. Di kebun yang lain terdapat 4 ekor sapi, di mana 4 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari. Ilustrasi ketiga, di sebuah kebun yang ketiga terdapat 8 ekor sapi, di mana 8 ekor sapi ini dapat menghabiskan rumput dalam waktu 5 hari. Nah, anak-anak, apa kaitan antara ilustrasi yang sudah Memiani sampaikan dengan perbandingan berbalik nilai? Jadi, perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan, semakin banyak sapi, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Hal itu termasuk ke dalam perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Sekarang kita akan menyajikan ilustrasi tersebut ke dalam tabel. Banyaknya sapi 2, maka banyaknya hari untuk menghabiskan rumput adalah 20 hari. Sedangkan banyaknya sapi 4, maka banyaknya hari untuk menghabiskan rumput adalah 10 hari. Dan banyaknya sapi 8, banyaknya hari untuk menghabiskan rumput adalah 5 hari. Nah, sekarang kita mau menggunakan perbandingan 2 dan 4 ekor sapi. 2/4 sama dengan 10/20. Terjadi pertukaran tempat karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, anak-anak dapat menyelesaikannya dengan sifat perkalian atau perkalian silang ya. 2 dikali 20 sama dengan 4 dikali 10. Sehingga ruas kiri dan ruas kanannya adalah sama, yaitu 40. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus untuk perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Jadi, untuk rumus yang kita gunakan dalam perbandingan terbalik atau berbalik nilai itu adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nanti anak-anak tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Selanjutnya diselesaikan dengan perkalian silang atau sifat perkalian untuk menentukan nilai yang dicari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambar berskala. Skala 1:n artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Untuk rumus yang kita gunakan untuk mencari skala adalah jarak pada peta atau gambar berbanding jarak sebenarnya. Sekarang anak-anak perhatikan contoh soal berikut ini. Jarak kota Bandung dan Bogor pada peta adalah 2 cm. Skala yang digunakan pada peta itu adalah 1:5.600.000. Tentukan jarak Bandung dan Bogor yang sebenarnya. Dari soal tersebut yang diketahui adalah skala, yaitu 1:5.600.000. Kemudian jarak pada peta, yaitu 2 cm. Yang ditanya adalah jarak Bandung dan Bogor yang sebenarnya. Maka jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dikali skala. Sehingga jarak sebenarnya adalah 11.200.000 cm. Jika diubah ke dalam kilometer menjadi 112 km. Soal berikutnya berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. 6 pekerja bisa menyelesaikan pembuatan rumah selama 45 hari. Maka jika ingin diselesaikan dalam waktu 30 hari, berapa pekerja yang diperlukan? Nah, kita harus membuat terlebih dahulu perbandingannya. 6 per X sama dengan 30 hari per 45 hari. Ini adalah perbandingan berbalik nilai, sehingga ada yang dibalik untuk perbandingannya. Maka X sama dengan 6 dikali 45 per 30. Ingat ya anak-anak, ini didapat dari perkalian silang, sehingga X adalah 9 orang. Soal selanjutnya, 3 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak 30 km. 10 liter BBM bisa dipakai untuk menempuh jarak berapa kilometer? Maka di sini kita
harus membuat terlebih dahulu perbandingan senilainya. 3 liter per 10 liter sama dengan 30 km per X. Untuk menentukan nilai X, maka kita kalikan silang. Dan X di sini adalah 100 km. Jadi untuk 3 liter BBM dapat menempuh jarak 30 km dan 10 liter BBM dapat menempuh jarak 100 km. Nah, Mami Yani tampilkan ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan. Anak-anak bisa pelajari ya. Sekarang anak-anak kerjakan latihan soal yang terdapat pada buku cetak halaman 169 sampai 170 nomor 6, 12, dan 14. Tuliskan jawabannya beserta caranya di buku PR Matematika. Nah, tadi anak-anak semua sudah mendengarkan penjelasan Mem Yani melalui video pembelajaran pada hari ini kan? Semua pasti sudah mengerti, sudah memahami materi pada hari ini. Tugas selanjutnya adalah anak-anak menyelesaikan latihan soal yang sudah Mem Yani infokan tadi di buku PR Matematikanya. Oke, kerjakan PR pada hari ini, latihan matematika pada hari ini dengan teliti dan sukacita. Bisa semuanya? Pasti bisa ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari kedua di pembelajaran matematika. Mem Yani mau berpesan kepada anak-anak tetap jaga kesehatanmu, kemudian tetap sukacita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati. See you.